apa tukaran. Jadi ya penting tukaran lho. Lah sampean takono kiai-kiai sing wani Gus Dur niku mergo dekne putu Mbah Khalil. Mergo dekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Khalil. Nah, kula ora apal, kula sering jagungan mbek kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur ndiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Wis sing wani tukaran alasane Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU murite Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jare pondok Sido Kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng Sido Kiri, berarti tua budi Sido Kiri. Ora ono bare. Tapi itu penting. Artinya itu terungkap setelah tukaran. Lho nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun. Niku akhirnya terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'aib. Mbah Mun ngregani Gus Dur uga Mbah Mun muridé Mbah Karim muridé Mbah Ari. Mbah Ari bae Gus Dur. Tapi Mbah Hasyim nate ngaji Mbah. Tapi ngono terungkap mergo tukaran, muga gae mboten. Jadi ya emang harus begitu. Paham gitu? Terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu. Ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada paham Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Sini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri era kepartaian, niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogja napa? Karto. Itu semua negeri napa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampean kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalis. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nek wis duwete Pak Hasyim mbek Mega nasionalis religius saiki sudah ditren. Mangger duet senengane pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib salat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan apa kena wong Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme. Apa nak gue kiai terus wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Gue dibodokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno kenapa? Nurut. Makanya kalau seneng ya kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri karena bangsa ini berdiri semenjak 1908.
Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hosokro Aminoto sampai macam-macam. Ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah. Karena keluarga militer. Apa meneh dekne mantune Sarwaedi sing ra roh sapa? Perjuangannya mertuane. Gak iso adol bapak ya adol mertuane. Pokoke sing dikena didol pokoke. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional udah lewat para kiai itu takokno sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan tuh perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing ra roh duit, ra roh dagang itu sebetulnya